Langgeng, matur sembah nuwun. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam, rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita, kepada sesepuh bini sepuh, pada leluhur-leluhur dan guru-guru kita yang sudah memberi pembelajaran dan pencerahan kepada kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang meditasi, tapi di alam semesta. Jadi sebenarnya meditasi itu tidak hanya di rumah, tapi kita bisa langsung ke alam semesta. Biasanya dilakukan di gua, ataupun di gunung-gunung. Biasanya dilakukan seperti itu. Nah, teman-teman semuanya bisa juga meditasi ke alam semesta. Nah, di saat kita di alam semesta, kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Karena apa? Energi dari alam semesta itu sendiri sangat kuat. Bang Supri Channel matur sembah nuwun dari Bojonegoro. Nah, di saat kita merasakan energi alam yang sangat kuat, kita jangan sampai membentrokkan energi kita dengan alam semesta. Di situ justru kita mendalami bahwa karena kita ini adalah alam juga. Manusia itu sebenarnya juga alam semesta. Nah, di saat kita mampu menyatukan antara diri kita dengan alam semesta, disitulah kita akan lebih cepat mengenal diri kita dan Tuhan kita. Karena untuk mengenal Tuhan, kita harus mengenal ciptaan Tuhan itu sendiri. Itu adalah syarat mutlak apabila kita ingin mengenal Tuhan kita. Selama kita tidak mampu mengenal Tuhan kita, kita tidak akan pernah mampu mengenal makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Karena kita juga sebagian dari makhluk ciptaan Tuhan juga. Dan alam ini adalah ciptaan Tuhan juga. Di saat kita bisa bersinergi, kita bisa menyatu dengan alam semesta, dari unsur tanah, unsur air, unsur angin, dan unsur-unsur alam yang lainnya yang sebenarnya ada dalam diri kita. Itulah yang harus kita resapi di saat kita bermeditasi di alam semesta. Buat teman-teman yang sudah hadir, matur sembah nuwun dari Kang Andri, Kang Panca, Kang Supri, semuanya matur sembah nuwun, dibantu share-share dan like-nya. Nah, meditasi itu sendiri adalah merenung terhadap diri kita sendiri, dan di saat di alam semesta kita juga merenung tentang makhluk ciptaan Tuhan. Mengenal, memahami makhluk ciptaan Tuhan. Di saat kita mampu meresapi segala unsur yang ada dalam diri kita, dari api, tanah, angin, udara, yang sebenarnya ada dalam diri kita, ini juga sebagian unsur dari alam. Di saat kita mampu meresapi, kita mampu menguasai diri kita, kita juga akan bisa mengenal alam semesta. Karena kita bagian dari alam semesta. Alam semesta adalah kita sebenarnya. Nah, cara mendekat diri dengan Tuhan, yuk kita dekati makhluk ciptaannya. Di saat kita mengenali seluruh makhluk ciptaan Tuhan,
ya kita akan mengenali Tuhan kita. Sunrise, terima kasih. Tapi jarang orang melakukan itu. Karena apa? Manusia itu cenderung ego. Merasa dirinya paling berkuasa. Walaupun banyak yang ngomong percaya adanya Tuhan. Tapi terkadang ego manusia itu seakan-akan melebihi kekuasaan Tuhan. Nah, meditasi adalah penyelarasan diri ataupun kita mencermati, mengkaji diri kita sendiri. Nah, di saat kita berada di alam, nah di sini kita menyinkronkan apa yang ada dalam diri kita bersama alam semesta. Nah, orang-orang yang biasa melakukan meditasi di alam semesta ini, biasanya dia nanti kalau sudah memang benar-benar paham gejolak alam ataupun bencana yang akan terjadi di alam, mereka akan memahaminya. Karena apa? Kita sebagian dari alam. Nah, orang-orang dulu, leluhur-leluhur kita terdahulu, sering bertapa, sering semedi. Itu sebenarnya adalah mereka itu mencermati alam semesta. Mereka mencermati. Mbah Sunarto, matur sembah nuwun. Rahayugi. Dibantu like dan share-nya buat teman-teman semuanya. Kita belajar bareng-bareng agar kita lebih mengenal diri kita kembali kesadaran diri kita mengenal jati diri kita mengenal kesejatian hidup kita, agar kita lebih menghargai diri kita dan seluruh makhluk di alam semesta. Karena hakikatnya kita dan seluruh makhluk itu sama. Di hadapan Tuhan kita itu sama. Tuhan itu tidak pernah membedakan makhluk satu dengan yang lainnya. Hewan diberi rezeki, kita diberi rezeki, kita diberi penghidupan, dan makhluk lain pun juga diberi penghidupan. Tidak memilih-milih. Apapun keyakinanmu atau apapun warna kulitmu atau apa, mereka tidak, Tuhan itu tidak pernah membedakan. Makanya di sini salah satu cara agar kita mendekatkan diri dengan Tuhan, yaitu dengan kita memahami alam semesta. Karena manusia itu ya juga alam semesta. Panjenengan semua itu ya juga saya. Saya itu juga panjenengan semuanya. Nah, di saat kita bisa saling memahami, saling mengerti antara semuanya, antara sebangsa manusia, dan kita bisa menghargai bangsa yang lainnya, bangsa hewan, bangsa pohon, yang sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Disitulah kita akan menemukan yang namanya kedekatan diri kita dengan Tuhan. Sehingga kita bisa lebih menghargai, ngajeni antara satu dengan yang lainnya. Tidak mudah mencela yang lainnya. Karena kita hidup ini hanya menjalani. Kita ini menjalani hidup. Sudah tidak saatnya belajar hidup, itu sudah tidak saatnya. Kita itu sudah hidup, tidak belajar lagi. Belajar spiritual itu sudah tidak saatnya, saat ini sudah tidak saatnya belajar spiritual. Kita itu sudah menjalani spiritual. Kekuatan yang ada dalam diri kita ataupun di luar diri kita, itu namanya spiritual. Menghargai diri kita juga menghargai yang lainnya, itu spiritual. Menjalankan rutinitas kehidupan kita itu spiritual. Makanya kita sudah tidak saatnya. Nah, cara kita introspeksi, berbicara dengan alam ataupun Tuhan, yaitu dengan meditasi. Merenung. Meditasi itu adalah merenung.
kembali ke diri kita sendiri. Atur sembah nuwun yang dari Balikpapan, dibantu share-share-nya. Nah, dalam merenung kita akan bisa mencermati apa yang kurang dalam diri kita. Sudahkah kita menghargai alam semesta yang sudah memberi penghidupan kepada kita? Tanpa makhluk yang lainnya, bisakah kita hidup? Tanpa air, tanpa tumbuhan, tanpa hewan, tanpa tanah, tanpa angin. Bisakah kita hidup? Tidak mungkin. Apa yang mau kita sombongkan dalam hidup kita kalau kita masih tergantung dengan yang lainnya? Nah, ini kalau dalam Jawa cokro manggilingan. Hidup itu berputar. Ada ritme yang Tuhan bikin dalam hidup setiap manusia. Nah, tugas kita menjalankan ritme Tuhan. Makanya orang hidup itu tidak usah hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kita menghitung, Tuhan nanti juga menghitung. Karena Tuhan tidak pernah menghitung apa yang sudah diberikan kepada makhluknya. Itu tidak pernah dihitung. Karena itulah dia maha kasih sayang, maha pemurah, maha kaya. Apa yang kita inginkan sudah ada di alam semesta. Inilah tujuan kita bermeditasi kepada alam. Agar kita paham, kita ini sebagian dari alam. Kita harus melestarikan alam. Kita harus memahami seluruh unsur alam. Karena apa? Saripati dari tanah itu yang membentuk raga kita. Angin, api, tumbuhan, hewan itu yang menghidupi kita. Kalau kita tidak melestarikan alam, ya pastinya alam bergejolak. Alam itu bergejolak karena ulah kita juga. Kita jangan menyalahkan alam, itu ulah kita. Kalau kita sebagian dari alam, kalau manusia seluruh hatinya, pikirannya bergejolak semua, bingung semua, alam pun bergejolak. Karena kita sebagian dari alam. Ini tujuan kita meditasi, memahami alam semesta. Di saat ada bencana, berarti manusia itu belum ada ketentraman dalam dirinya. Masih bergejolak semua. Makanya alam ikut bergejolak. Itu sebenarnya yang terjadi. Di saat kita meditasi ke alam semesta, kita cukup diam. Atur pernapasan kita. Kita cukup berdoa, ya Tuhan, berikan saya ilmu-Mu walaupun setetes, agar saya memahami tentang kehidupan. Diam, meresapi, menelaah diri sendiri, menghandle rasa yang ada dalam diri kita, sedulur papat kita, pancernya kita yang mengatur sedulur papat, jangan kita diatur sedulur papat kita. Kita yang mengatur rasa kita, bukan kita yang diatur oleh rasa kita. Kalau kita diatur rasa kita tidak akan pernah tenang hidup kita. Tidak akan pernah cukup. Karena apa? Merasa terus. Diberi, merasa kurang. Itu yang harus kita cermati dalam sebuah kehidupan. Orang-orang yang sudah paham tentang ilmu manunggaling kaula Gusti atau rahmatanil alam, merahmati seluruh alam, itu karena mereka memahami kalau mereka itu sebagian dari alam. Paham, sadar diri.
Nah, orang-orang yang merasa dirinya paling sempurna, itulah yang sering saling menghina, saling mencaci, menjelekkan. Kalau kita menjelekkan hewan saja, kita jelek-jelekan. Sampan itu sama saja menjelekkan makhluk ciptaan Tuhan. Kalau sampan menjelekkan ciptaannya, berarti sama saja sampan menjelekkan Tuhan itu sendiri. Sama, sampan dosa tapi tidak terasa. Karena apa? Kesombongan kita, keangkuhan kita, emosi ataupun hawa nafsu kita sendiri. Karena apa? Kita disetel oleh rasa kita. Kita dipengaruhi oleh rasa kita. Bukan kita yang menghandle rasa kita. Nah, meditasi adalah salah satu cara bagaimana kita bisa mengontrol hawa nafsu kita. Bagaimana kita bisa mengontrol kekuatan alam bawah sadar kita. Rasa itu masuknya di alam bawah sadar. Hawa nafsu, keinginan, cita-cita, energi, itu alam bawah sadar masuk. Kesadaran diri kita itu cuma kita makhluk ciptaan Tuhan, kita harus berbakti kepada Tuhan. Dan kita nanti kembalinya kepada Tuhan. Nah, kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita mau kembali kemana? Cara kita mencari Tuhan bagaimana di saat kita mati? Ya akhirnya kita nempel di batu, nempel di pohon, karena bingung mencari sesuatu yang tidak dimengerti. Nah, makanya cara mendekatkan diri dengan Tuhan adalah dengan meditasi alam. Contoh kita kungkum. Meditasi kungkum gitu. Itu kita mengenal unsur air. Ada yang dipendem meditasi, mengenal tanah. Ada yang diterik matahari, mengenal api. Itulah kita. Cara kita untuk menjalaninya, memahaminya, meresapinya, agar kita menghargai makhluk yang lain. Nah, ini makanya saya ambil tema, apabila kita ingin mengenal Tuhan, kita harus mengenal juga makhluk ciptaan Tuhan. Itu adalah salah satu contoh yang simpel. Yang sangat simpel untuk memahami Tuhan kita. Kalau kita tidak menghargai sesama ataupun makhluk ciptaannya, bagaimana kita bisa menemukan Tuhan? Menghargai diri sendiri aja tidak bisa, apalagi menghargai yang lainnya. Makanya meditasi ini adalah pertama, itu harus memahami diri sendiri. Di saat orang mampu mendalami ataupun memahami dirinya sendiri, dia akan mampu memahami yang lainnya. Nah, di saat mampu memahami yang lainnya, pasti dia mengenal Tuhan. Nggak usah kita di dunia, nggak usah merasa sok gimana lah. Kita ini tanpa makhluk lain nggak bisa hidup. Manusia itu makhluk paling lemah tapi sombong. Merasa paling sempurna. Padahal tidak ada angin gitu. Susah. Nggak ada apa itu air gitu. Susah. Bahkan sekarang nggak ada listrik ya susah. Hewan mana butuh? Nggak butuh listrik. Hewan tuh nggak ada manusia ya nggak apa-apa. Santai-santai saja kalau gitu. Angin apalagi nggak ada manusia, ya nggak ada, no problem. Kita yang nggak ada mereka, kita susah. Itulah manusia. Nah inilah tata cara kita dalam bermeditasi dengan alam semesta. Yaitu dengan diam, meresapi diri kita, menyatukan energi kita dengan alam. Menyatukan unsur yang ada dalam diri kita dengan alam semesta. Di saat kita bisa bersinergi, kita sefrekuensi, kita bisa menyatu dengan alam semesta. Disitulah sebenarnya kita sudah sangat dekat dengan Tuhan kita.
dengan yang menghidupi kita, dengan yang maha hidup. Karena kita tidak bisa hidup tanpa ada yang maha menghidupi. Makanya Tuhan itu tangkeno kinoyo ngopo, tidak bisa diwujudkan seperti apapun. Bahkan difikirkan juga tidak bisa, dirasakan juga tidak bisa. Jadi kita tidak usah susah-susah ataupun bingung mencari Tuhan. Kalau sampean bingung kan berarti belum tahu. Diam, meresapi diri, mengetahui apa yang ada dalam diri kita, menelaah diri kita sendiri, mengenali yang ada dalam diri kita sendiri, agar kita bisa mengerti dan memahami apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, agar kita tidak hanya pandai meminta, tapi juga pandai bersyukur kepada Tuhan semesta alam. Inilah fungsi, tata cara, manfaat di saat kita mau bermeditasi dengan alam semesta. Di situ kita akan lebih cepat mengenal keberadaan Tuhan kita. Nggak perlu meditasi neko-neko. Sampean cukup duduk diam. Resapi diri sampean sendiri. Di situ alam itu akan bersinergi dengan kita. Karena apa? Kita sebagian dari mereka. Itu yang harus kita pahami. Makanya buat teman-teman semua, jangan takut bermeditasi. Meditasi adalah salah satu jalan untuk kita kembali ke kesadaran diri kita. Karena kita ini sudah terlalu dalam masuk ke alam bawah sadar kita. Hanya penuh angan-angan, hanya penuh impian. Yang lupa dengan kesadaran diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang terkadang kita menimbulkan ego. Ingin dipuja, ingin dipuji oleh yang lainnya. Itu adalah alam bawah sadar. Seharusnya kita kembali ke kesadaran diri kita. Menjadi makhluk Tuhan yang sejati. Yang bisa memberi ataupun menghargai makhluk yang lainnya. Apapun itu. Walau cacing kayak, walau anjing kayak, walau apa. Itu makhluk ciptaan Tuhan. Pasti ada manfaatnya. Sehina apapun Tuhan menciptakan sesuatu, itu pasti ada manfaatnya di alam semesta ini. Kita wajib menghargainya. Di saat itu masih ciptaan Tuhan kita. Itu adalah salah satu bakti kita kepada Tuhan. Manusia itu hanyalah tugasnya untuk gimana Tuhan senang dengan kita. Gimana caranya Tuhan biar senang dengan kita. Itulah tugas kita hidup. Membuat Tuhan senang. Bukan membuat orang lain senang. Ya, yang kebanyakan kita lakukan itu kan biar orang lain senang. Saya harus gini biar dianggap orang gini. Itu. Saya harus sedekah biar apa? Ya tambah gini. Enggak, jangan gitu. Niatkan emang benar-benar untuk Tuhan. Kalau kita harus memberi, ya harus memberi. Tapi kita harus menghargai antara manusia. Karena kita satu bangsa. Apapun perbedaannya, kita tetap satu bangsa. Bangsa manusia. Dan kita menghargai makhluk yang lainnya. Tugas manusia itu hanyalah memanusiakan manusia yang lainnya. Biar kita dianggap manusia, bukan dianggap hewan. Kalau kita tidak mampu berpikir, hanya mengikuti rasa kita seperti hewan itu, kan mengikuti rasanya saja. Itu sama, kita nanti terlahir kembali sebagai hewan. Kalau jadi manusia, yuk jadilah manusia yang sejati. Sampai diberi anugerah akal pikir ini untuk berpikir, untuk sampai itu menata kehidupan di dunia. Sampai itu dipilih menjadi seorang khalifah, penata kehidupan. Karena apa? Sampai kita ini diberi anugerah yang tidak makhluk lain diberi.
yaitu akal pikir kita, daya pikir kita, bukan rasa. Kalau rasa semua punya. Makanya jangan sampai dikuasai rasa kita. Gunakanlah akal pikir sampean biar selamat hidup di dunia maupun di akhirat. Apapun keyakinanmu itu terserah. Yang penting kamu baik di dunia. Kamu bagus di dunia. Selama kamu tidak bisa berbuat kebaikan atau bagus di dunia, percuma kamu punya keyakinan apapun, tidak guna. Karena Tuhan tidak pernah memilih-milih. Yang dia tahu ini pokoknya kamu baik. Selama kamu baik, Tuhan pasti senang. Dia tidak pernah memilih keyakinan apa, itu tidak pernah. Yang penting hidupmu baik. Kamu bisa menghargai ciptaannya. Sampai saja kalau sampai mencipta sesuatu, membuat sesuatu, terus tidak dihargai, sampai pasti marah. Tapi sejelek apapun kalau sampai dihargai orang lain, sampai pasti bahagia. Karena apa? Itu karya. Nah, alam semesta ini adalah karya Tuhan. Apapun makhluknya, ya kita wajibnya menghargai sebagai wujud kalau kita memang benar-benar berdharma bakti kepada Tuhan. Nah, inilah meditasi alam semesta. Bagaimana kita mengenal diri kita menyelaraskan dengan alam semesta, agar kita lebih dekat dengan Tuhan kita. Di saat kita dekat dengan Tuhan kita, nanti saat kita mati, kita pun juga akan bisa kembali kepada Tuhan kita. Nah, semoga bermanfaat buat semuanya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya manusia biasa sama seperti panjenengan semuanya. Ada salah, ada lupa. Tidak ada salahnya kita meminta maaf kepada yang lainnya. Semoga channel Kang Tro ini memberi manfaat kepada semuanya. Marilah kita kembali ke jati diri kita kembali ke kesadaran diri kita. Agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Dan nanti tidak tersesat waktu kita pulang. Pulang kemana? Pulang ke pangkuan Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kita adalah ciptaannya. Dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Matur sembah nuwun.